Kocak banget. Ondel-ondel diajari kungfu sama Mei Mei? Ketawa sampai nangis di hutan bambu. Bayangin, ondel-ondel Betawi nyasar ke hutan bambu dan tiba-tiba, dia diajari kungfu sama panda penari dari negeri jauh. Waduh, bukan cuma lucu, tapi juga penuh makna tentang persahabatan lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum mulai, yuk bantu channel ini biar makin berkembang dengan like, komentar, dan subscribe ya. Gratis tapi manfaatnya luar biasa. Insya Allah. Bismillah. Kita mulai kisah lucu dan inspiratif hari ini. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang mempertemukan makhluk-makhluknya dalam kisah penuh hikmah, walau dari latar yang berbeda-beda. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Ya Insya Allah setiap hurufnya jadi pahala. Sahabat semua, yuk sama-sama kita jaga takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan takwa, Allah jaga dan cukupkan segalanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Pas banget sama kisah kita hari ini, ya? Tulis juga di komentar. Kamu dari mana? Biar kita bisa saling kenal dan sama-sama meramaikan budaya lokal. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan berhadiah. Yang bisa jawab dengan benar di komentar, akan mendapat hadiah spesial yang disebutkan di penutup nanti. Yang salah pun tetap kita doakan. Insya Allah. Sore itu suasana hutan bambu terasa sangat tenang dan damai. Daun-daun bambu saling bersentuhan ditiup angin, menciptakan suara lirih yang menenangkan, seperti bisikan alam yang membawa pesan rahasia. Di tengah hutan bambu yang lebat itu, ada sebuah lapangan kecil terbuka dengan tanah berumput halus. Matahari senja mengintip malu-malu dari sela-sela batang bambu, mewarnai suasana dengan cahaya jingga keemasan yang temaram dan menenangkan. Aroma bambu basah dan tanah yang lembab bercampur menjadi satu, menciptakan aroma khas alam yang menenangkan hati. Di sisi kiri lapangan itu, tampak seorang gadis kecil berambut dua kuncir sedang berlatih akrobatik dengan penuh semangat. Dia adalah Mei Mei, seorang gadis dari negeri Tiongkok yang sedang dalam perjalanan keliling dunia untuk belajar berbagai budaya dan seni tradisional. Hari itu dia sedang berlatih jurus pita merah, sebuah seni tari akrobatik yang memadukan kelenturan tubuh dan keindahan gerakan pita panjang yang berwarna merah menyala. Pita itu melayang-layang di udara mengikuti gerakan tubuhnya yang lentur seperti air. Sesekali ia melompat, memutar, lalu menjatuhkan tubuhnya dengan elegan ke tanah, membuat pita itu berputar-putar di udara seperti naga merah yang menari. Gerakan Mei Mei begitu anggun, seolah-olah dia tidak terpengaruh gravitasi. Suaranya yang ceria terdengar samar saat dia mengeluarkan suara tawa kecil, menikmati setiap gerakan yang dilakukannya. Latihan ini bukan hanya untuk seni, tapi juga untuk melatih keseimbangan, pernapasan, dan ketenangan batin. Pita merahnya seperti nyawa kedua, menari-nari di udara mengikuti irama tubuhnya. Udara sore yang sejuk dan suara alam membuat suasana menjadi sangat mendukung. Seekor kupu-kupu kuning bahkan sempat hinggap di ujung pita Mei Mei, menambah keindahan momen tersebut. Namun tiba-tiba, dari balik rimbunnya pepohonan bambu di sisi kanan lapangan, terdengar suara gemerisi keras, disusul oleh suara ranting yang patah. Mei Mei menghentikan gerakannya dan menoleh dengan waspada. Matanya membelalak saat melihat sosok besar perlahan keluar dari balik bambu. Sosok itu tinggi besar, mengenakan pakaian khas Betawi yang mencolok, dengan wajah merah menyala, mata besar melotot, dan hiasan kepala seperti kipas besar yang berwarna-warni. Ya, itu adalah ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang entah bagaimana bisa muncul di tengah hutan bambu Tiongkok. Ondel-ondel itu tampak bingung dan kikuk. Langkahnya kaku, gerakannya seperti robot mogok, dan matanya yang besar tampak celingukan ke sana kemari. Dia mengangkat satu tangan dan melambai perlahan kepada Mei Mei, seolah ingin berkata, "Halo, saya juga nggak tahu ini di mana." Mei Mei yang sempat kaget, langsung tertawa terpingkal-pingkal melihat penampilan mencolok ondel-ondel yang tampak sangat tidak cocok dengan latar belakang hutan bambu yang tenang dan damai. "Hahaha, kamu nyasar, ya?" tanya Mei Mei sambil menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tawa. Ondel-ondel pun mencoba menjawab,
Tapi suaranya teredam karena memang tidak bisa bicara. Dia hanya menunjuk ke arah belakang, seolah ingin menjelaskan bahwa dia sedang mengikuti suara musik dan tanpa sadar masuk ke hutan. Tapi bukannya takut, Mei Mei justru mendekat dan menepuk-nepuk badan ondel-ondel. "Kamu lucu sekali. Namaku Mei Mei." "Kamu siapa?" tanya Mei Mei dengan nada ramah. Ondel-ondel pun mengeluarkan papan kecil dari balik kostumnya bertuliskan, "Namaku Ondel-ondel Betawi. Aku dari Jakarta." Pertemuan itu seketika mengubah suasana menjadi ceria. Mei Mei mengajak ondel-ondel duduk di batu besar di pinggir lapangan. Dia penasaran kenapa boneka sebesar itu bisa hidup dan berjalan sendiri. Ondel-ondel pun menjelaskan lewat papan tulis kecil bahwa dia dikirim sebagai duta budaya untuk mengenalkan seni tradisional Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Tapi sayangnya, dia salah arah. Harusnya ke festival budaya, tapi malah nyasar ke hutan bambu. "Wah, kamu harus belajar kungfu dulu biar nggak nyasar," kata Mei Mei sambil bercanda. Ondel-ondel tertawa, atau lebih tepatnya menggoyangkan tubuhnya seperti ingin tertawa, membuat bulu-bulu di hiasan kepalanya ikut bergoyang. Angin sore kembali berhembus pelan, membawa dedaunan bambu yang berterbangan ringan. Cahaya matahari senja perlahan mulai memudar, membuat bayangan panjang ondel-ondel dan Mei Mei terlukis di tanah lapang yang hijau. Kupu-kupu dan capung mulai kembali ke sarangnya, dan suasana menjadi semakin hangat dengan tawa dua sahabat baru lintas budaya. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan, bukan hanya karena lucunya pertemuan antara tradisi Betawi dan seni Tiongkok, tapi juga karena awal dari persahabatan yang sangat unik dan penuh warna. Keesokan paginya, langit di atas hutan bambu terlihat sangat cerah. Awan-awan putih lembut berarak pelan seperti kapas yang ditabur di langit biru. Angin bertiup semilir, dan suara dedaunan bambu kembali menciptakan simfoni alami yang menenangkan. Udara pagi terasa segar, dan sinar matahari menembus celah-celah bambu, membuat bayangan garis-garis di atas tanah seperti lukisan. Mei Mei bangun lebih awal dari biasanya. Semangat sekali karena dia punya ide unik, mengajarkan gerakan dasar kungfu kepada ondel-ondel. Setelah sarapan pagi yang terdiri dari nasi ketan dan teh melati hangat, Mei Mei mengajak ondel-ondel ke sebuah halaman terbuka di tengah hutan. Tempat itu seperti sudah disiapkan oleh alam. Tanahnya rata, rumputnya pendek dan lembut, di sekelilingnya tumbuh batang bambu yang tinggi menjulang. Di salah satu sudut, Mei Mei menancapkan bendera kecil merah putih yang dia buat dari sapu tangan dan ranting bambu. "Ini sebagai simbol semangat persahabatan Indonesia dan Tiongkok," katanya sambil tersenyum lebar. Tatami dari bambu yang tersusun rapi digunakan sebagai alas latihan. Di atas tatami itu, Mei Mei berdiri dengan gagah. Di belakangnya, seekor boneka panda mungil yang sering dia bawa, duduk manis di atas batang bambu, seolah-olah menjadi penonton VIP pagi itu. Tulisan besar yang digantung di pohon bambu dengan pita merah dan kuning menyala bertuliskan, "Pertemuan Dua Budaya", sebuah nama acara latihan kolaborasi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. "Baik, kita mulai dari jurus dasar kungfu, kuda-kuda harimau," seru Mei Mei sambil mengambil posisi. Kaki sedikit ditekuk, tangan mengarah ke depan, dan tubuh diturunkan ke posisi stabil. Sementara itu, ondel-ondel berdiri diam dengan tubuhnya yang tinggi besar, tampak kebingungan. Tapi dia ingin mencoba. Dia menirukan gerakan Mei Mei, tapi karena bentuk tubuhnya yang besar dan memakai kostum berat, hasilnya justru sangat lucu. Saat mencoba menekuk lutut, ondel-ondel malah tersungkur ke depan. Wajah topengnya hampir mencium tanah. Mei Mei langsung tertawa terpingkal-pingkal, sampai jatuh duduk. "Hahaha, bukan begitu. Lutut ditekuk, bukan ditidurin," katanya sambil menunjuk ke arah ondel-ondel yang tergeletak seperti boneka kehabisan baterai. Si ondel-ondel bangkit perlahan, lalu mencoba lagi. Kali ini dia bisa berdiri tegak. Tapi ketika mencoba mengangkat tangan kanan ke depan, tangannya malah ke kiri. Kepala kostumnya goyang ke kanan, tapi tangannya ke kiri. "Benar-benar kebalik semua. Coba ulangi pelan-pelan," kata Mei Mei. Ia mendekat dan membantu membetulkan posisi tangan dan kaki ondel-ondel. Karena tinggi ondel-ondel jauh lebih besar, Mei Mei harus naik ke atas batu kecil supaya bisa mencapai tangannya. Tangan kanan ke depan, kaki kanan ke belakang, bukan, kebalik. "Nah, gitu," katanya sambil menggoyang-goyangkan lengan ondel-ondel. Tapi baru saja dibetulkan, si ondel-ondel malah goyang dan hampir jatuh ke belakang. "Wah, hati-hati,"
Jangan sampai tumbang kayak pohon kelapa, teriak Mei Mei sambil menahan tubuh besar ondel-ondel. Gerakan mereka seperti dalam film komedi. Bahkan si boneka panda yang duduk di atas bambu terlihat tertawa sambil goyang-goyang. Seekor tupai kecil yang lewat pun ikut berhenti dan memandangi adegan lucu itu sambil membawa biji pinus di mulutnya. Setelah berkali-kali mencoba dan gagal, akhirnya ondel-ondel bisa berdiri dalam posisi kuda-kuda yang lumayan stabil. Meski masih agak goyah, Mei Mei tetap memberikan semangat. Bagus. Untuk ukuran boneka raksasa, kamu cepat belajar, kata Mei Mei sambil memberikan tos. Ondel-ondel pun mengangkat tangan dan memberikan tos dengan semangat. Tapi karena ukurannya terlalu besar, Mei Mei malah terpental jatuh ke rumput. Mereka berdua tertawa bersama. Selanjutnya, Mei Mei mengajarkan jurus pukulan dasar. Pukul kanan ke depan, lalu tarik kembali ke pinggang. Tapi ingat, nafas harus seimbang, seperti aliran air, jelas Mei Mei sambil mempraktikkan gerakannya. Ondel-ondel mencoba mengikuti, tapi karena kostumnya besar dan berat, ketika dia mengayunkan tangan, pita dan hiasan kepala ikut melayang ke segala arah. Satu kali gerak, topengnya hampir terlepas, dan hiasan kepala mencolek dahan bambu sampai daunnya berjatuhan. Wah, kamu bukan cuma pukul, tapi bikin badai bambu, kata Mei Mei sambil berlari menghindari ranting yang jatuh. Si panda kecil sampai menutupi mata dengan tangan mungilnya, seolah tidak tahan melihat kekacauan di depan matanya. Tapi justru disitulah letak kelucuannya. Latihan kungfu yang biasanya serius, kali ini jadi seperti acara sirkus penuh tawa. Mei Mei mencoba mengganti gerakan dengan jurus kipas angin. Kita coba gerakan memutar. Oke? Bayangkan kamu seperti daun bambu yang tertiup angin. Ia mulai berputar pelan sambil memainkan pita merahnya. Ondel-ondel mencoba mengikuti, tapi karena terlalu semangat, dia berputar terlalu cepat sampai kepalanya oleng. Kostumnya jadi berputar miring dan dia kehilangan keseimbangan. Wah! Teriak ondel-ondel sambil berputar-putar, seperti gasing lepas kendali. Akhirnya dia terjatuh ke tumpukan daun kering dengan suara gedebuk. Mei Mei panik sejenak. Tapi begitu melihat ondel-ondel mengangkat papan bertuliskan, "Saya nggak apa-apa, cuma pusing," ia langsung tertawa terpingkal-pingkal lagi. "Kamu ini calon murid paling spesial sepanjang sejarah kungfu," katanya. Mereka pun duduk sebentar sambil minum teh hijau yang sudah disiapkan Mei Mei dari termos kecil. Sambil minum, mereka membicarakan banyak hal, tentang budaya Betawi, tentang seni tari di Tiongkok, dan tentang betapa lucunya ketika dua budaya bertemu dalam suasana yang santai. Latihan pun dilanjutkan dengan berbagai jurus lain, tapi semuanya berakhir dengan kejadian lucu. Ondel-ondel mencoba jurus lompat harimau, tapi tidak bisa lompat karena kostumnya berat. Ia mencoba jurus elang menyambar, tapi malah terbangkan topi kepalanya ke pohon bambu. Mei Mei tertawa terus, bahkan perutnya sampai sakit. "Kamu ini benar-benar kombinasi antara seni dan komedi," katanya sambil menepuk bahu ondel-ondel. Ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, mereka menghentikan latihan. Suasana sore kembali tenang, dan angin membawa sisa-sisa suara tawa mereka menyatu dengan dedaunan. Mei Mei lalu berdiri dan berkata, "Hari ini bukan cuma aku yang belajar, tapi juga kamu. Dan yang terpenting, kita berdua belajar untuk saling memahami perbedaan." Ondel-ondel mengangguk setuju, dan mengangkat papan bertuliskan, "Persahabatan lintas budaya itu keren." Sebelum pulang, mereka berfoto bersama. Mei Mei berdiri di samping ondel-ondel sambil memegang pita merahnya, dan ondel-ondel mengangkat papan bertuliskan, "Salam dari Jakarta untuk dunia." Tulisan, "Pertemuan dua budaya," tetap tergantung di atas pohon, sebagai saksi dari peristiwa kocak tapi bermakna yang terjadi hari itu. Setelah cukup berkeringat latihan kungfu, perut ondel-ondel dan Mei Mei pun mulai keroncongan. Suasana pun berpindah ke bawah pohon bambu yang rindang. Tempat meja piknik sudah tertata dengan penuh kehangatan budaya. Di atas meja itu, tertata makanan khas Betawi yang menggoda, kerak telur dengan aroma gosong gurih, sambal terasi yang tajam menusuk hidung, sayur asem dalam mangkuk bambu, dan tak lupa, segelas es kelapa muda yang menggoda dengan butiran es yang mencair perlahan. Di sisi lain, ada juga onde-onde, kue rangi, dan ketoprak. Semua ditata rapi untuk memperkenalkan rasa khas Jakarta kepada sang tamu dari Tiongkok, Mei Mei si panda penari pita. Mei Mei, yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia, terlihat sangat antusias.
Dengan ekspresi penasaran, dia mengambil sejumput kerak telur dan mencelupkannya ke sambal terasi. Seketika, ekspresinya berubah drastis. Mata membelalak, pipi menggembung, dan wajahnya memerah seperti lampion Imlek. Hohohoho, pedasnya menembus tulangku. Teriak Mei Mei sambil melambai-lambaikan tangannya dengan heboh, berusaha mengusir rasa terbakar di lidah. Tawa pun pecah dari ondel-ondel yang awalnya hanya duduk santai sambil menyeruput air kelapa. Namun, melihat Mei Mei mulai mengeluarkan air mata, ondel-ondel panik dan buru-buru menyerahkan kipas tradisional Betawi dan semangkuk air kelapa yang dingin. Sementara itu, di bawah meja, bayi panda lucu yang mereka bawa, mungkin keponakan Mei Mei, ikut penasaran dan mengambil sedikit sambal dengan jarinya yang mungil. Setelah menjilatnya, reaksi bayi panda tak kalah dramatis. Ia melompat-lompat sambil berguling, lalu berlari ke arah bambu dan menggigit batangnya. Mungkin berharap rasa pedasnya hilang dengan mengunyah sesuatu. Sontak, ondel-ondel dan Mei Mei terpingkal-pingkal, dan tawa mereka menggema ke seluruh area piknik itu. Bahkan beberapa burung kecil yang bertengger di ranting pun seperti ikut tertawa, terbang melingkar di atas kepala mereka, menambah semarak suasana. Mei Mei mengangkat satu jari, berusaha bicara di tengah kehebohan. Rasa pedas ini sangat kuat tapi luar biasa, katanya dengan mata masih berair. Aku ingin bawa pulang sambal ini ke desaku di Lembah Damai. Ondel-ondel mengangguk-angguk bangga. Itu namanya sambal terasi, khas Betawi. Kalau kamu bisa tahan, kamu bisa dibilang jagoan kampung di Jakarta. Mereka lalu tos dengan penuh semangat, menyatukan budaya lewat tawa dan makanan. Ondel-ondel kemudian menjelaskan satu persatu makanan yang ada di meja. Ini kerak telur, dibuat dari beras ketan, telur bebek, dan kelapa parut, dibakar di atas tungku arang. Pedasnya, tergantung sambelnya, tapi enaknya, tiada dua. Mereka lalu melanjutkan makan sambil bertukar cerita lucu. Mei Mei menceritakan kisah masa kecilnya di desa kungfu, di mana dia pernah tidak sengaja memakan biji lada hitam mentah dan semalaman tak bisa bicara. Ondel-ondel pun tak mau kalah. Ia bercerita saat pernah dikira patung dan ditinggal di taman selama seminggu oleh anak-anak TK. Tawa mereka makin menjadi-jadi. Lucunya, bayi panda yang kepedasan tadi kini tertidur pulas di bawah meja dengan perut membuncit, sambil memeluk botol kecil berisi air kelapa. Pemandangan itu membuat hati siapapun yang melihatnya jadi hangat. Suasana siang itu begitu bersahabat. Angin berhembus sepeu-sepau, bambu berdesir halus, dan aroma masakan Betawi berpadu dengan kehangatan tawa antar budaya. Seekor kucing kampung yang iseng mencoba mengendus sisa kerak telur di atas meja, tapi malah kaget saat sambalnya menempel di hidungnya. Ia pun melompat dan berlari sambil bersin-bersin, menambah deretan peristiwa lucu yang terjadi di momen piknik itu. Mei Mei bahkan sempat mengambil pita merah khasnya dan mengikatkannya ke tangan ondel-ondel sebagai tanda persahabatan. Kita beda rupa, beda budaya, tapi tawa kita sama, katanya sambil tersenyum. Saking serunya momen itu, penduduk sekitar yang lewat pun ikut mampir melihat. Seorang ibu penjual kerak telur datang, membawa tambahan satu nampan penuh. Loh, ini buat panda lucu dan ondel-ondel yang bikin semua orang ketawa hari ini, katanya ramah. Mei Mei membungkuk penuh hormat sambil berkata, "Xie, maksudku, terima kasih banyak, Ibu." Ondel-ondel pun membalas, "Makasih Bu," sambelnya nendang banget, sampai panda pun jadi akrobat. Mereka pun kembali menyantap makanan bersama-sama. Dengan makanan sebagai penghubung, mereka tidak hanya kenyang di perut, tapi juga di hati. Mei Mei merasa dia benar-benar menemukan keluarga kedua di Jakarta. Sedangkan ondel-ondel merasa bahwa kebudayaan Betawi bukan cuma milik orang Jakarta, tapi bisa dinikmati dan dihargai siapapun dari manapun asalnya. Dan di bawah pohon bambu besar itu, kisah lucu lintas budaya pun terus tertulis. Bukan dengan tinta, tapi dengan tawa, sambal, dan rasa saling menghargai yang tulus. Setelah perut mereka kenyang dan tawa tak lagi terbendung di meja piknik bambu tadi, Mei Mei dan ondel-ondel memutuskan untuk melanjutkan petualangan mereka ke tempat yang lebih tenang. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dibatasi rumpun bambu tinggi menjulang. Daun-daun bambu bergoyang pelan diterpa angin, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Bayi panda yang sejak tadi menempel terus pada ondel-ondel kini sudah duduk manis di gendongan kain batik yang dibawa oleh ondel-ondel dari Betawi. Ia tampak anteng,
sesekali memainkan ikat pinggang rotan ondel-ondel sambil tertawa kecil. Mereka tiba di sebuah pelabuhan bambu yang tampak sunyi namun indah, dikelilingi air yang jernih dan tenang. Kabut tipis menggantung di atas permukaan danau, membuat suasana terasa magis. Matahari baru saja naik dan sinarnya membias indah di air, menciptakan pantulan keemasan yang menambah kesan damai. Di ujung dermaga yang panjang, berdirilah Mei Mei. Tubuhnya tegap seperti biasa, tapi kali ini tak ada gerakan tari atau suara centilnya yang biasa menyemarakan suasana. Ia berdiri diam, menatap perahu bambu yang siap berlayar di ujung dermaga. Perahu itu bukan perahu biasa. Di bagian atasnya ada hiasan bendera kecil Betawi, sulaman pita merah yang khas dari aksesoris milik Mei Mei, serta bunga kertas yang dibuat dari hasil kerajinan ondel-ondel dan anak-anak di desa tempat mereka mampir sebelumnya. Pita merah itu berkibar pelan ditiup angin pagi. Di sisi kanan perahu tertulis kata, "Sahabat," dalam aksara Tionghoa dan di sisi kiri tertulis dalam aksara Latin. Itu adalah simbol persahabatan mereka berdua yang melintasi budaya, bahasa, bahkan dimensi kartun yang berbeda. Ondel-ondel berjalan pelan menghampiri Mei Mei. Topeng khasnya tetap terpampang ceria seperti biasa, tapi langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Entah karena beban ransel bambu yang dia bawa, atau karena beban perasaan dalam hatinya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mei Mei menoleh dan tersenyum. Senyum yang ikhlas walau di matanya terlihat berkaca-kaca. Ia tahu, petualangan mereka bersama harus berakhir sampai di sini. Dunia Mei Mei adalah di lembah damai bersama para panda dan tradisi kungfu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara ondel-ondel harus kembali ke Jakarta, ke ganggang sempit, ke kampung-kampung budaya, ke pelataran rumah warga di mana ia biasa menari dan menghibur masyarakat Betawi. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, tapi pertemuan mereka adalah anugerah. Mei Mei memberikan satu kipas sutra merah yang biasa ia gunakan saat menari kepada ondel-ondel. "Kalau kamu merasa kangen, goyangkan kipas ini sambil nyanyi lagu Betawi ya," ucap Mei Mei dengan senyum tipis. Ondel-ondel menerima kipas itu dengan gemetar. Ia tak bisa bicara, tapi melalui gerakan tubuhnya, ia menunjukkan rasa terima kasih yang dalam. Ia mengambil topeng kecil yang digantung di belakang badannya, dan menyerahkannya kepada Mei Mei. Topeng kecil itu adalah replika dirinya sendiri, buatan tangan anak-anak kampung saat mereka bersama mengadakan lomba menghias ondel-ondel. Mei Mei menerima hadiah itu dengan penuh haru. Ia memeluk ondel-ondel erat sekali, seperti memeluk sahabat lama yang akan berpisah entah sampai kapan akan bertemu lagi. Seekor burung bangau putih tiba-tiba terbang melintasi langit di atas mereka, mengepakkan sayapnya perlahan. Dalam budaya Tionghoa, burung bangau adalah simbol keberangkatan dan perpisahan. Ondel-ondel dan Mei Mei melambaikan tangan mereka ke burung bangau itu, seolah tahu bahwa itu adalah tanda waktu perpisahan telah tiba. Ondel-ondel melangkah naik ke atas perahu, sementara bayi panda di gendongannya tampak tertidur pulas. Di belakangnya, tampak Mei Mei melambai pelan, masih berdiri di ujung dermaga dengan latar belakang kabut tipis dan matahari pagi yang menghangatkan. Perahu mulai menjauh perlahan. Air beriak lembut di belakang perahu, membentuk gelombang kecil yang tenang. Angin membawa suara kecil dari dermaga, suara Mei Mei yang menyanyikan lagu kungfunya dengan nada pelan namun penuh semangat. Lagu itu tak pernah terdengar sesedih ini sebelumnya. Ondel-ondel menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum dermaga dan sosok Mei Mei perlahan tertutup kabut pagi. Ia kemudian membuka kipas merah yang baru saja diberikan, menggoyangkannya pelan-pelan, menirukan gerakan Mei Mei sewaktu latihan kungfu pertama mereka. Ia tertawa sendiri, teringat saat tangannya dipelintir karena salah posisi waktu itu. Sungguh pertemuan lintas budaya ini terlalu indah untuk dilupakan. Di pelabuhan itu, tinggallah Mei Mei dengan topeng kecil di tangannya. Ia duduk di ujung dermaga, menatap permukaan air yang perlahan jernih. Ia menggantungkan topeng kecil pemberian ondel-ondel di pohon bambu paling besar di dekat dermaga, lalu mengikatkan pita merahnya di samping topeng itu. Sebuah tanda bahwa persahabatan mereka akan dikenang selalu di tempat itu. Seekor tupai kecil memanjat batang pohon dan duduk di atas topeng tersebut, membuat pemandangan itu menjadi lebih hidup. Mei Mei menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan kembali ke arah desa sambil bersenandung. Walau perpisahan itu nyata, tapi kenangan mereka akan terus hidup. Dalam hati mereka berdua, mereka tahu, ini bukan akhir. Tapi awal dari kisah-kisah lainnya,
yang mungkin akan terjadi lagi di waktu dan tempat yang berbeda. Dunia memang luas, tapi hati yang tulus dan persahabatan yang murni akan selalu menemukan jalan untuk bertemu kembali. Burung bangau itu pun terus terbang tinggi, membawa doa-doa dan harapan mereka ke langit yang cerah. Suasana pagi di pelabuhan bambu itu terasa sangat syahdu. Kabut tipis menggantung lembut di atas permukaan air yang tenang, seolah alam pun ikut merasakan haru yang membuncah dalam dada dua sahabat dari dunia yang berbeda. Ondel-ondel dari Betawi, dan Mei-Mei dari Lembah Damai. Pelabuhan kecil yang biasanya riuh dengan suara air dan bambu yang berderak pelan, kini menjadi saksi bisu perpisahan dua sahabat kocak yang telah melewati beragam petualangan gila bersama. Di ujung dermaga yang masih basah oleh embun, berdirilah Mei-Mei, mengenakan baju hanfu merah muda lembut dengan pita merah khas yang biasa ia pakai di kepalanya. Di tangannya, tergenggam erat sehelai kain batik kecil pemberian ondel-ondel, yang telah dilipat rapi sebagai kenang-kenangan. Mei-Mei menatap perahu bambu yang sudah mulai berayun pelan di ujung tambatannya. Di atas perahu itu, ondel-ondel berdiri kikuk dengan hiasan bendera kecil khas Betawi berkibar tertiup angin pagi. Di tiang perahu, tergantung pita merah khas milik Mei-Mei, simbol persahabatan mereka yang tak mengenal batas budaya. Ondel-ondel, dengan gerak-geriknya yang kaku dan tinggi menjulang, terlihat berusaha keras menyembunyikan rasa sedihnya. Tapi matanya, meski berbentuk bulat besar dan statis karena ia boneka, terlihat menunduk dalam. Bahkan bayi panda yang biasa iseng di bawah meja, kali ini duduk diam di pundak ondel-ondel sambil memegang sapu tangan kecil, seperti ikut larut dalam emosi. "Aku harus kembali ke Lembah Damai untuk pertunjukan musim gugur," kata Mei-Mei sambil tersenyum lembut. "Tapi aku akan selalu ingat kerak telur, sambal terasi, dan terutama kamu, ondel-ondel." Suaranya bergetar, tapi wajahnya tetap berusaha terlihat kuat. Ondel-ondel pun membalas dengan melambai-lambaikan tangannya. Namun karena tangannya terlalu besar, kipas pemberian Mei-Mei malah terbang jatuh ke laut, dan membuat semua tertawa di sela air mata. Seekor burung bangau melintas di langit, mengepak perlahan seperti menandai momen perpisahan suci ini. Burung itu mengepak pelan, seolah membawa pesan damai dan janji akan pertemuan di masa depan. Mei-Mei menahan air matanya, namun tetap melemparkan senyum semangat. "Kalau kamu mau, kamu bisa mampir ke Lembah Damai kapan-kapan. Aku akan ajarin kamu kungfu tingkat lanjut. Dan, bawa sambal yang gak pedes ya," serunya, sambil tertawa kecil di antara tangisnya. Ondel-ondel mengangguk semangat, lalu duduk perlahan di perahu, siap berlayar. Seorang nelayan Betawi yang membantu mendayung, menepuk bahunya dan berbisik, "Jodoh MAH nggak kemana, Del," membuat ondel-ondel tersedak batuk, dan Mei-Mei tertawa sambil menutupi wajah dengan selendangnya. Perahu pun mulai melaju, meninggalkan pelabuhan bambu itu. Bendera-bendera kecil dan pita merah melambai-lambai diterpa angin, seolah tangan-tangan mungil sedang melambai selamat tinggal. Burung bangau yang tadi melintas kini terbang mengitari perahu, lalu menukik ke arah kabut, seolah memberi jalan ke masa depan. Mei-Mei terus berdiri di dermaga, melambaikan tangan hingga perahu menghilang dalam kabut tipis. Dan di langit, matahari perlahan muncul, menyinari perjalanan baru ondel-ondel dan kenangan yang mereka rajut bersama. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah seru dan mengharukan tentang Mei-Mei dan ondel-ondel hari ini. Masya Allah, luar biasa ya ah. Dari cerita lucu makan sambal sampai perpisahan di pelabuhan bambu yang bikin haru. Jangan lupa, kita terus bersholawat kepada Nabiul Muhammad alaihi wasallam dan keluarganya, agar kisah hidup kita pun selalu indah dan penuh makna seperti kisah ini. Dan yang paling penting yuk, jangan lupa bertakwa, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah. Karena pertemuan, perpisahan, semua sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ujian dan pelajaran. Semoga Allah karuniakan kita hati yang sabar dan bersyukur seperti ondel-ondel dan Mei-Mei. Amin. Doa terbaik dari kami, semoga kalian semua dikaruniai rizki yang berkah, berlimpah, dan bisa haji, umroh, serta ziarah ke makam Rasulullah alaihi wasallam setiap tahun. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah akan kami doakan secara khusus dan diumumkan hadiahnya nanti. Tapi kalau salah pun, tenang, tetap kami doakan agar kalian selalu sehat, bahagia, dan istiqomah dalam kebaikan. Silakan request juga, teman-teman ingin kisah apa lagi tentang ondel-ondel? Tulis judul atau idenya di kolom komentar ya. Biar kita bisa buat lebih banyak kisah lucu, inspiratif,
dan bikin ketawa haru bersama keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Sakura Kilauan.